untuk penggunaan kalinet itu setelah patek itu benar-benar berkurang dan dilihat buah itu sudah tebal, sudah kuat, daun juga tidak terlalu subur, baru kita tambahkan pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas bagaimana cara mengatasi antraknus atau yang biasa dikenal dengan patek. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengatasi antraknosa atau patek yang akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat diperbincangkan. Semakin banyaknya hal tersebut, harga itu semakin tinggi karena tingkat serangan yang semakin meningkat, biasanya produktivitas akan menjadi semakin menurun gitu. Dan ini cukup memusingkan karena apabila sudah ada yang terserang, biasanya akan cepat untuk penjalarannya. Yang sangat menarik adalah kita terbiasa untuk membuat video mengenai pencegahannya, tapi spesial di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas cara mengatasinya. Tentunya ini sudah melalui beberapa penelitian, kemudian beberapa uji coba, dan alhamdulillah sudah menemukan sedikit formula. Siapa tahu nanti ini bisa bermanfaat untuk sahabat petani semua. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke sahabat petani semua, di samping kanan saya sudah ada sang peneliti kita yang kemarin kita sudah buatkan konten bersama beliau, Mas Aji dari Moro Seneng Pertanian. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Mas, akhir-akhir ini setelah kita mengajukan kalau ada permasalahan silahkan tulis di kolom komentar, itu sangat banyak yang masuk khususnya mengenai antraknus atau patek. Apakah Mas Aji punya kiat-kiat khusus untuk menghadapi serangan patek itu? Kalau biasanya kan kita membahas hanya di sebatas tentang pencegahan. Kalau tentang pengobatan itu gimana Mas biasanya caranya itu? Jadi untuk lahan kita ini kemarin juga mengalami antraknosa, atau memang waktu itu dibiarkan untuk tumbuh patek untuk penelitian supaya teman-teman di toko nanti ketika ada yang bertanya itu bisa menjelaskan jika sudah ada hasilnya. Dan ini kurang lebih sudah sebulan kemarin kita udah melakukan uji coba. Dari awal pateknya yang hanya waktu niku 10-20%, dari kalau yang jenis ini buah patek ada 10 dari 100 buah, kemudian yang rawit biasa ada 35 dari 150 buah. Kemudian dengan perlakuan petani biasa menggunakan obat jamur yang biasa walaupun itu sistemik pun, kemudian patek dan yang normal itu separuh. Nah, kemudian kan dilakukan kontrol yang rutin oleh atasan kan ya agak sedikit malu karena belum ada hasil waktu itu. Nah, kemudian ada salah satu teman formulator menyarankan untuk dengan rolling seperti yang pertama waktu itu pakai kalha dan cover, terus hari kedua dengan tandem dan cover, hari ketiga dengan loader dan karbendazim, waktu itu pakai Pascal. Jadi kalau setelah saya amati di hari pertama itu alasan pakai cover dan kalha, yang pertama ketika mungkin tanaman subur, terlalu subur, kandungan pupuk di tanaman itu kan dimungkinkan banyak kandungan pupuknya. Nah, disemprot dengan kalha itu untuk memperkeras batang dan jaringan-jaringan yang lain sehingga aliran pupuk dalam ke tanaman atau yang khususnya ke buah itu tidak begitu digelontor atau ada remnya, jadi sedikit demi sedikit. Terus yang hari kedua menurut pengertian saya itu adalah yang tandem bahan aktif azoxystrobin dan difeconazole dan juga cover. Itu kan bahan aktif yang kuat. Ketika hari pertama itu sudah dihentikan atau dilemahkan untuk saluran penyebab jamurnya, itu hari kedua dimatikan dengan bahan aktif tadi sehingga patek kering. Terus hari ketiga menggunakan bahan aktif karbendazim itu untuk menuntaskan patek yang mungkin masih ada. Mungkin kesimpulan saya seperti itu. Oke, jadi awal mulanya ini sengaja dibiarkan terkena antraknus. Jadi awalnya sekitar 10%, kemudian dibiarkan dengan perawatan biasa sampai sekitar meningkat sekitar 50% totalnya. Kemudian
melakukan beberapa treatment dan alhamdulillah ini untuk saat ini kira-kira berapa persen Mas ini? Kalau sekarang untuk yang kode ini itu kurang lebih 1,5 sampai 2%. 1,5 sampai 2%. Yang dulunya awalnya 10 bahkan 50 itu bisa turun sampai 1,2%. 1 sampai 2% ini Mas. Berarti cukup efektif. Kemudian yang sangat menarik itu adalah beberapa treatment gitu ya Mas. Tadi sudah menyebutkan ada 3 kali penyepraian. 3 kali itu artinya selangnya berapa hari sekali atau setiap hari gitu Mas? Nah, kalau untuk jenis tanaman yang lemu, yang rimbun, daun sampai hijau-hijau dan buah banyak, dan dilihat dari tipe pateknya itu banyak sekali, harus disemprot 3 hari berturut-turut. Katakanlah Senin, Selasa, Rabu itu disemprot. Senin pakai cover dan kalha, Selasa pakai tandem dan juga cover, terus yang Rabu pakai loader dan carbendazim. Bisa pakai Pascal atau Bendas. Kalau saya pakainya Pascal. Nah, untuk dosis itu untuk hari pertama cover 2 sendok sekitar 30 gram untuk 1 tangki, kemudian kalha juga 2 sendok. Terus untuk hari kedua tandemnya pakai 10 ml, covernya 2 sendok. Terus hari ketiga di Rabu itu loadernya pakai 1 sendok, loader itu penembus, kemudian Pascalnya pakai 2 sendok. Nah, kemudian hari Kamis tidak nyemprot, hari Jumat nyemprot diter lagi dengan urutan yang sama seperti yang awal tadi. Sama. Kemudian setelah kelihatan berkurang itu baru ada jeda. Hari Senin nyemprot, hari Selasa enggak, hari Rabu nyemprot, Kamis enggak, hari Jumat nyemprot. Dengan orelingan yang seperti tadi untuk menjaga komposisi dalam tanaman itu tidak ada yang sampai over, entah itu pupuknya, kesuburannya tidak ada, jadi seimbang seperti ini Bu. Oke, jadi yang pertama itu intervalnya adalah setiap hari melakukan penyepraian selama 2 kali gitu ya Mas ya. Kemudian setelah itu baru diselangi 1 hari dengan urutan yang tetap sama. Tadi kan yang pertama adalah cover dengan kalha, kemudian yang kedua cover dengan tandem azoxystrobin dan difenoconazole, kemudian yang terakhir carbendazim dengan loader. Apa yang kedua itu tidak menyertakan penembus Mas? Oh betul. Jadi yang menyertakan loader atau penembus itu cuma di hari ketiga. Jadi di hari kedua tetap kita menggunakan cover karena cover kan sudah ada perkatnya dan pelemah jamur. Kalau terlalu mungkin karena dia nanti dikasih loader ya bisa, tapi karena skema yang diberikan atau arahan yang untuk diujikan itu komposisinya seperti itu, kita coba seperti itu. Selain tidak begitu boros karena tidak menambahkan loader, itu ternyata sudah mampu. Jadi loader di hari ketiga saja niku sudah mampu. Oke ya, mungkin itu ya sahabat petani semua treatment yang dilakukan oleh Mas Aji setelah melakukan beberapa percobaan, dan alhamdulillah kalau bisa dilihat intensitas serangan itu bisa dikatakan sangat minim. Bahkan tadi kalau berdasarkan data ini hanya sekitar 1-2% tingkat serangannya, padahal awalnya itu 10 kemudian meningkat sampai 50%, kemudian turun saat ini bisa sampai 1 sampai hanya 2%. Kemudian itu Mas, setelah melakukan treatment seperti itu, apakah itu melalui proses pemetikan Mas? Jadi yang terkena antraknus itu sudah diambili atau dibiarkan saja itu? Untuk perawatan, jadi ketika panen itu juga dipetik supaya nanti kan selain untuk menghindari itu menular dengan buah yang lain, jadi tahu perkembangan dia pateknya menurun atau enggak. Nah, kebetulan setiap kali panen ini selalu dipetik tapi disendirikan untuk patek yang waras atau yang normal itu berapa buah kita hitung, terus yang patek itu juga kita hitung. Jadi untuk persentase cara seperti ini itu alhamdulillah sangat efektif ketika mungkin tanaman petani di luar sana itu mungkin lebih subur dari ini. Nah, cara ini mungkin bisa dicoba. Oke, jadi Mas Aji tadi berulang-ulang mengatakan kalau tanamannya subur itu nanti akan sedikit beresiko gitu ya. Jadi kalau tanamannya terlalu subur, makanya tadi ditambahkan oleh kalsium, kemudian ditambah kalha, kemudian ditambahkan dengan cover gitu ya Mas. Itu untuk memperkuat jaringan selnya. Karena kalau tanaman terlalu lunak atau terlalu rimbun, biasanya daya kekebalannya itu sedikit menurun gitu. Jadi manfaat kalha dan cover itu untuk
membuat jaringan dari tanaman ini menjadi kuat terlebih dahulu. Kemudian baru di hari kedua itu menambahkan fungisida, azoxystrobin dan difenoconazole, itu ditambah dengan cover PP yang sifatnya adalah untuk mematikan patogen penyakitnya. Jadi dikuatkan dulu sistem jaringan tanamannya, baru kedua baru dimatikan. Nah, hari ketiga untuk memantapkan proses kematian itu ditambahkan dengan yang sistemik dengan bahan aktif karbendasim ya Mas. Karbendasim dengan dosis 2 sendok per 16 liter ditambah hanya dengan penembus. Berarti fokusnya hanya di itu ya Mas, tidak menyertakan unsur yang lain, katakanlah pupuk bunga atau buah itu tidak. Nah, kalau pupuk bunga itu kita pakai yang tanpa nitrogen, jadi memang khusus untuk bunga yang cuman kandungannya kalium, fosfat sama boron, itu kita pakai Kalinet. Karena dari bawah kalau kita melakukan pemupukan tentu nggak berani, karena nanti kalau tambah rimbun juga ketika pupuk masuk ke tanaman, patek juga nanti kemungkinan akan bertambah karena ada unsur asamnya. Akhirnya kita cuman pakai Kalinet Mas. Kalinet itu tidak pas pengobatan itu berarti Mas ya? Ya, untuk Kalinet waktu itu tidak. Berarti setelah tanaman sudah berangsur pulih baru ditambahkan. Nah, untuk penggunaan Kalinet itu setelah patek itu benar-benar berkurang. Jadi penggunaan Kalinet baru-baru ini, cuman ketika sudah patek berkurang sangat banyak, terus hari Kamis kemarin panen ini terus disemprot, kalau tidak salah hari Sabtu kemarin itu baru dipakaikan Kalinet. Jadi ketika patek niku pun sangat berkurang dan dilihat buah itu sudah tebal, sudah kuat, daun juga tidak terlalu subur, baru kita tambahkan pupuk. Oke, jadi itu versi penanganan yang ditemukan oleh Mas Aji, jadi melakukan teman saya. Oh ya, teman saya, dan beliau yang mengaplikasikan, dan alhamdulillah ini bisa dibuktikan dan sekarang sudah mulai muncul tunas-tunas baru ya Mas ya. Kemudian bunga-bunga baru juga sudah mulai terbentuk. Kemudian kalau tingkat kematian ya ada, tapi bisa dikatakan masih minim. Kemudian insya Allah ini masih aman. Pertanyaan yang mungkin yang masih ganjal menurut saya, kenapa kok tidak ketiga bahan itu dijadikan satu atau 4 bahan itu dijadikan satu gitu Mas? Terus nyemprotnya itu biar sedikit efektif gitu. Kalau tujuannya kan setiap fungi kan mempunyai peran masing-masing gitu. Kenapa kok nggak tidak dicampur? Kenapa harus setiap hari gitu Mas? Kan tanaman sakit, katakanlah patek niku ya tanaman sing kena penyakit. Berarti dia daya tahan tubuhnya atau di dalam tanaman itu ada masalah. Kalau dijadikan satu, penanganan mengembalikan sistem tubuh ben sehat dan juga mengatasi penyakit, kalau bersamaan tentu nggak efektif, karena antara sistem di dalam tanaman ketika nanti bareng-bareng obati yo karo menyehatkan, ini kan sistemnya kan berarti masuk, sedangkan PR juga ngawak ke ben sehat. Nah, kalau setelahnya itu disemprot pakai obat jamur dulu, itu ternyata muncul kembali karena dimungkinkan jaringan tanaman itu kan nenggon jero wite iki wis ana pateke. Jadi kalau patek versinya saya itu kan lahan yang kemarin patekan kemungkinan tahun ini juga patekan lagi ketika musimnya. Karena dimungkinkan dia tidur di dalam tanah, kelembaban dan segala sesuatu yang mendukung, akhirnya dia hidup. Terus ada kebetulan tanaman ini lemu, jaringan pengangkut di tanaman itu lancar. Wah, niku jamur kemudian masuk ke atas, sangat mudah sekali untuk bertransportasi naik ke atas, sehingga ketika jamur niku naik ke atas bersama dengan air niki, kalau diperhatikan buah yang kena patek ini cabenya itu lunak, banyak airnya, berair, basah. Kalau cuman disemprot obat jamur, sedangkan salurannya saja, saluran yang menyebabkan jamur itu belum dihentikan, ya patek tetap aja ada dan itu tidak efektif, nanti akan boros di obatnya. Nah, kemudian kita uji pakai semprot kalsium itu untuk jaringan kayunya niku agak sedikit mengecil atau berkayu, sehingga transportasi air dari tanah ke tanaman atas itu ada tapi dibatasi, jadi tidak over, sehingga jamur juga nanti akan tidak banyak yang naik ke atas. Kemudian bersamaan dengan itu hari kedua kan terus diserang penyakitnya, karena transportasi penyakitnya wow mandek, jamure dipateni. Nah, ini kan berarti makanya jamure bisa mati karena tidak didukung jamur yang lain yang bermunculan. Terus hari ketiga ditapeske atau dituntaskan dengan karbendasim. Nah, itu rollingnya seperti ini supaya istilahnya jaringan yang membawa jamur
itu nggak terus menerus naik ke atas ke buah gitu. Makanya harus rollingnya seperti ini tuh. Intinya itu poin penting yang ingin disampaikan adalah memperkuat jaringan tanaman dimulai dari bawah gitu ya Mas ya. Jadi sistem perakaran sampai batang, kemudian nanti transportasi dari akar sampai nanti buah itu harapannya nanti kuat dulu. Jadi jaringannya kuat, itu yang akan memutus siklus penyakit dari bawah gitu ya Mas ya. Jadi sistem kekebalan nanti akan meningkat. Setelah kekebalan meningkat baru kita fokus untuk mematikan jamurnya. Kalau itu dibalik itu kurang efektif karena logikanya adalah tanaman yang belum sehat kemudian dipaksa untuk makan obat, kemudian sistem aliran dari bawah itu juga masih kenceng gitu ya Mas ya. Jadi itu menurut pengalaman sebelumnya itu biasanya kurang efektif. Kemudian dengan cara yang tadi, formulanya pun sudah diurutkan gitu ya. Jadi itu tidak asal, meskipun bahannya sama tapi kalau cara aplikasinya berbeda, kemudian dosisnya mungkin berbeda, juga nanti manfaatnya juga mungkin akan beda gitu ya Mas. Makanya tadi Mas Aji menyebutkan bahwa urutannya itu seperti itu, meskipun dilakukan pengulangan urutannya tetap seperti itu. Yang pertama adalah KLH, kemudian dengan cover, kemudian yang kedua adalah tandem atau azoxystrobin dan difenoconazole plus cover WP, kemudian yang terakhir adalah carbendazim plus loader gitu. Jadi urutannya memang seperti itu. Ketika nanti nyemprot berikutnya urutannya masih tetap sama gitu ya Mas, tetap terus seperti itu. Yang pertama adalah setiap hari, kemudian setiap hari lagi, kemudian 2 hari sekali, kemudian setelah berkurang baru 3 hari sekali, kemudian kalau memang sudah sangat berkurang mungkin bisa besok 4 hari sekali gitu ya Mas, dengan cara yang seperti tadi. Karena sekali lagi ini adalah penyembuhan atau pengobatan, bukan pencegahan. Kalau yang sering biasa kita bahas itu adalah pencegahan. Kenapa kok mungkin akan ada asumsi obatnya apa tidak terlalu boros? Ya ini boros untuk menyelamatkan tanaman yang belum terserang gitu. Kalau tidak diikhtiarkan seperti itu, bisa jadi semuanya akan terkena antraknose. Ini adalah dalam upaya untuk memutus siklus antraknose itu, dan sekarang mungkin bisa dibuktikan dengan metode seperti itu. Alhamdulillah cukup berhasil itu ya Mas. Sampai saat ini mungkin sekitar 1–2%. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman petani itu tanamannya terlalu subur atau enggak, karena semakin subur semakin rawan dia terkena patek. Karena ketika batangnya niku, kalau ini kan sudah berkayu keras. Kalau dia lembek, dipegang saja dengan kuku dia mengelupas, itu berarti tanamannya terlalu subur. Nah, di tanamannya terlalu subur itu hati-hati, karena penyakit sangat mudah sekali untuk masuk karena jaringan batangnya kalau nggak lunak. Tapi kalau yang subur terus batangnya keras, terus daunnya juga keras, tidak lembek, buahnya keras, ya itu yang sangat diharapkan. Yang sehat seperti itu. Oke Mas Aji, mungkin sudah cukup banyak yang kita bahas dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri video ini Mas Aji, ada yang pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Mas Aji? Untuk pesannya, tidak ada salah untuk mencoba metode ini teman-teman petani semua. Saya yang sudah membuktikan sendiri, daripada yang dulu-dulu yang saya praktekkan entah di rumah ataupun yang saya temukan di beberapa petani. Ini adalah metode baru yang sangat efektif untuk mengurangi angka patek. Yang dulu, yang sini, yang banyak sekali jumlah pateknya, itu hampir pusing karena kita kerja untuk meriset ini harapannya ada hasil. Sekitar ya 1 bulan itu baru ada hasil, baru menemukan hasilnya, kurang lebih metode yang seperti tadi. Akhirnya kita bagikan ke teman-teman toko. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang mempunyai tanaman rawit, ya, alhamdulillah yang sekarang harganya tinggi, diperhatikan untuk kesehatan tanamannya. Selain itu perlu selain kesehatan, kontrol tanamannya setiap hari untuk mengetahui perkembangannya, dia tanamannya itu terlalu subur atau enggak. Kalau misalkan kok terlalu subur, jangan lupa untuk batang daun di bawah batang untuk dikurangi supaya nanti penyemprotan fungisidannya bisa masuk ke dalam batang-batang dan juga daun dan buah. Terus cahaya dan sirkulasi angin juga bergantian sehingga tanamannya tidak lembat. Mungkin itu saja dari saya, Mas Zaki. Terima kasih sudah menyalurkan metode ini, semoga nanti bermanfaat. Amin. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Mas Arji yang telah melakukan riset kemudian telah membagikan gitu. Kalau riset ini tidak berhasil, tentunya beliau akan simpan sendiri gitu. Tapi karena ini berhasil dan merasa ini
cukup bermanfaat. Barangkali di luar sana banyak teman-teman yang mungkin membutuhkan obat atau resep untuk menangani patek, mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba gitu ya Mas. Mas Aji mungkin perlu banyak waktu untuk menghasilkan formula seperti ini. Teman-teman tinggal mengadopsi, mungkin tidak ada salahnya untuk mencobanya. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan kondisi tanaman teman-teman, kemudian kalau bisa setiap hari diamati gitu supaya kita tahu perkembangan dari aplikasi, kemudian dari serangan itu sudah ada bedanya atau belum itu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin setiap hari terus dipantau. Mungkin itu dulu yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, terima kasih Mas Aji. Sama-sama. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.